Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 6, yaitu Jenizar Husnul Utami NPM 08, Riko Ferianka NPM 12, dan saya sendiri Fitri Anung Fatmawati NPM 15, Nadia Anggraini Santoso MPM 16, Hargareta Noviandari MPM 20, Risma Nur Uswatun Hasanah MPM 23, dan yang terakhir Elsa Herma Yudita MPM 29. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi dari kelompok kami bab 1 mengenai transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ferianka, NPM 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer antar perusahaan. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antara mereka sendiri. Contohnya, perusahaan manufaktur seringkali mempunyai anak perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau memproduksi komponen yang akan menjadi bagian dari produk perusahaan afiliasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi konsolidasi seakan-akan perusahaan afiliasi yang terpisah tersebut merupakan satu perusahaan tunggal. Oleh karena perusahaan tunggal tidak diperbolehkan untuk memasukkan transaksi internal dalam laporan keuangannya, maka entitas konsolidasi juga harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangannya. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi suatu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Berikutnya, eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Dalam buku Pesakan nomor 65, laporan keuangan konsolidasi menyebutkan saldo perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Berikutnya, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi untuk tujuan konsolidasi laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit. Ilustrasi berikut memberikan tinjauan mengenai proses antar perusahaan menggunakan tanah sebagai contoh. Pertama-tama, tanah dibeli oleh PT induk dari pihak yang tidak berhubungan istimewa, kemudian dijual ke anak perusahaan dan akhirnya dijual oleh anak perusahaan tersebut ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Ketiga transaksi tersebut dan jumlah yang terkait adalah sebagai berikut. T1, pembelian oleh PT induk dari pihak luar seharga 10 juta. T2, penjualan dari PT induk ke PT Ana seharga 15 juta. T3, penjualan dari PT Ana ke pihak luar seharga 25 juta. Untuk kasus A, ketika
transaksi terjadi pada periode akuntansi yang sama. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Indo 5 juta, PT Hana 10 juta, entitas konsolidasi 15 juta. Keuntungan yang dilaporkan oleh setiap entitas dianggap telah direalisasi karena tanah telah terjual ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Kasus B, hanya transaksi T1 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Indo 0 rupiah, PT Hana 0, entitas konsolidasi 0. Tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dan tidak ada keuntungan yang dilaporkan atau direalisasi. Kasus C, hanya transaksi T1 dan T2 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Indo mendapatkan keuntungan 5 juta, PT Hana 0, entitas konsolidasi 0. Keuntungan sebesar 5 juta yang dilaporkan oleh PT Indo dianggap belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi dan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi karena tanah tersebut belum dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Kasus D, hanya transaksi T3 yang diselesaikan selama periode berjalan. T1 dan T2 terjadi di periode sebelumnya. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut pada periode berjalan adalah sebagai berikut. PT Indo 0. Untuk kasus D, mohon maaf, saya benerin dulu. Untuk kasus D, PT Indo mendapatkan keuntungan 0, PT Hana 10 juta, entitas konsolidasi 15 juta. PT Hana mengakui keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan 15 juta, sedangkan entitas konsolidasi melaporkan keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan 10 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianung Fatmawati, MBM 15, akan menjelaskan tentang transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berelasi seringkali membeli jasa dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam, yaitu seperti pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan merupakan contoh jasa yang sering terjadi. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berelasi, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Walaupun laba tidak berpengaruh, eliminasi tetap penting karena pendapatan dan beban dinyatakan terlalu tinggi. Transfer jasa antar perusahaan umumnya menggunakan pendekatan yang lebih sederhana yang digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang, dan karena setiap laba antar perusahaan jasa tersebut telah terrealisasi pada periode dilakukan transaksi. Biasanya, asumsi bahwa laba dari penjualan jasa antar perusahaan terrealisasi pada periode penjualan bukanlah asumsi yang tidak realistis. Akan tetapi, dalam beberapa kasus realisasi laba antar perusahaan dari penjual jasa tidak terjadi pada pemberian jasa tersebut dan jumlahnya signifikan. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, setiap laba yang diakui induk perusahaan dari penjualan jasa harus dieliminasi dari biaya fasilitas baru yang dilaporkan sampai laba antar perusahaan terrealisasi. Realisasi dianggap terjadi selama umur dari fasilitas tersebut. Saya Rismanuswatun Kasana, NIM 1903101023. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Gambaran umum proses eliminasi laba pada saat tanah ditransfer antar pihak
yang berelasi pada nilai bukunya. Tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena penjual tidak mencatat keuntungan atau kerugian, maka dari sudut pandang konsolidasi, laba maupun aset dinyatakan secara tepat. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diperoleh dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Alokasi eliminasi laba belum terrealisasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah atau downstream sale. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan ke atas atau upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan dimiliki penuh, maka semua keuntungan atau kerugian pada akhirnya menjadi hak induk perusahaan sebagai satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan upstream harus dibagi antara induk perusahaan dan pemegang saham non-pengendali. Umumnya, keuntungan atau kerugian dianggap belum direalisasi oleh entitas konsolidasi sampai dilakukan penjualan ke pihak eksternal. Keuntungan atau kerugian konsolidasi yang belum direalisasikan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terhadap hak pemegang saham yang mengakui keuntungan atau kerugian tersebut. Pertama kali yaitu pemegang saham dari afiliasi penjual. Penjualan downstream. Penjualan downstream adalah penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Dalam kasus penjualan downstream, laba perusahaan induk terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan. Dan laba perusahaan anak tidak terpengaruh. Proses konsolidasi mengeliminasi seluruh jumlah penjualan pada harga pokok penjualan antar perusahaan tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut bersifat downstream atau upstream. Akan tetapi beban hak minoritas mungkin terpengaruh jika laba bersih belum direalisasi atau situasi downstream, karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba perusahaan anak. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi dieliminasi dengan cara berikut. Penjualan downstream induk atau induk perusahaan ke anak perusahaan. Eliminasi terhadap kepentingan pengendalian. Penjualan upstream anak perusahaan ke induk perusahaan. Anak perusahaan dimiliki penuh. Anak perusahaan dimiliki pengendali. Eliminasi terhadap kepentingan pengendali secara proporsional terhadap pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Itu tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Jenizar Kusnul Utami, NIM 1903-101008. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai transfer aset berupa tanah. Ada penjualan upstream. Penjualan upstream menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Jadi, laba tersebut dalam sudut konsolidasi belum terrealisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laba antar perusahaan belum terrealisasi dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi dengan cara yang sama seperti kasus penjualan downstream. Akan tetapi, eliminasi laba mengurangi pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali sesuai proporsi kepentingan masing-masing. Satu-satunya perbedaan prosedur dalam eliminasi upstream dan downstream adalah laba antar perusahaan. Belum terrealisasi anak perusahaan dari penjualan upstream dieliminasi secara proporsional terhadap kepentingan pengendali atau pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendalian. Sedangkan laba antar perusahaan belum terrealisasi induk perusahaan dan penjualan downstream dieliminasi seluruhnya terhadap pemilik entitas induk. Selanjutnya ada eliminasi laba belum terrealisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan
Ayat jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjual dan menyesuaikan jumlah aset yang dilaporkan menjadi harga semula yang dibayarkan oleh afiliasi penjual. Tiap periode setelahnya, selama aset tersebut masih dimiliki oleh afiliasi pembeli, saldo aset yang dilaporkan dan klaim pemegang saham dari afiliasi penjual harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Laba dari periode yang akan datang tidak akan terpengaruh. Dalam kasus penjualan downstream, induk perusahaan mengakui seluruh laba dari transfer antar perusahaan dan memasukkannya dalam saldo laba di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan dalam kasus penjualan upstream, anak perusahaan mengakui laba antar perusahaan. Induk perusahaan mengakui bagian proporsionalnya atas keuntungan dan jumlah tersebut termasuk dalam saldo laba di awal tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi dari penjualan aset antar perusahaan dianggap terrealisasi pada aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum terrealisasi. Walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjualan eksternal berdasarkan pada biaya perolehan afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan aset dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Pada saat keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi kemudian menjadi terrealisasi, pengaruh dari proses eliminasi laba harus dibalik. Pada saat realisasi, jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditangguhkan ditambahkan kembali ke perhitungan laba bersih konsolidasi dan dialokasikan ke kepentingan non-pengendali dari mana sebelumnya laba tersebut dieliminasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argadeta Novian dari NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer aset berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi menjadi realisasi setiap periode. Seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang, dari sudut pandang konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aset dari pihak yang semula membeli aset tersebut dari pihak luar. Selanjutnya, penjualan downstream. Sebagai contoh, PT Induk dan PT Anak dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusutkan. Asumsikan bahwa PT Induk menjadi peralatan ke PT Anak pada tanggal 30 Desember 2001 sehingga senilai 7 juta sebagai berikut. Biaya perolehan peralatan PT Induk sebesar 9 juta pada saat dibeli tanggal 31 Desember 2000X8. 3 tahun sebelum 31 Desember 2000X1 dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun, tanpa nilai sisa. Nilai buku dari peralatan sesaat sebelum penjualan oleh PT Induk dihitung sebagai berikut. Selanjutnya, biaya perolehan awal PT Induk senilai 9 juta, akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2000X1, penyusutan tahunan senilai 9 juta dikurangi 10 tahun sehingga mendapatkan hasil 900.000, jumlah tahun dikalikan 3 sehingga mendapatkan nilai 2.700.000. 9 juta dikurangi 2.700.000 mendapatkan hasil 6.300.000 sehingga nilai buku per 31 Desember tahun 2000X1 yaitu 6.300.000. Selanjutnya, keuntungan yang diakui oleh PT Induk dari penjualan peralatan antar perusahaan sebesar harga jual peralatan senilai 7 juta, nilai buku peralatan senilai 6.300.000, lalu 7 juta dikurangi 6.300.000 mendapatkan hasil 700.000, sehingga keuntungan dari penjualan peralatan yaitu Rp700.000. Masih umur aset setelah transfer.
Pada saat aset disusutkan, ditransfer antar perusahaan, perusahaan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Sisa masa manfaat yang baru digunakan sebagai dasar penyusutan baik untuk afiliasi pembeli maupun untuk tujuan penyusutan pelaporan keuangan konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni Santoso, NIM 1903101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan upstream. Perlakuan laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan arus kas ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan downstream. Kecuali laba belum terrealisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara pemilik entitas induk, atau yang bisa disebut dengan kepentingan pengendalian dan kepentingan non-pengendali. Kasus untuk penjualan upstream dapat diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan penjualan downstream. Asumsikan bahwa PT Anak menjual peralatan ke PT Induk seharga 7 juta pada tanggal 31 Desember tahun 2000X1 dan melaporkan total laba untuk tahun 2000X1 sebesar 50.700.000 yang didapat dari 50 juta ditambah dengan 700.000, termasuk keuntungan dari penjualan peralatan sebesar 700.000. PT Anak semula membeli peralatan tersebut seharga 9 juta 3 tahun sebelum terjadinya penjualan antar perusahaan. Nilai buku peralatan pada tanggal penjualan adalah sebagai berikut. Biaya perolehan awal PT Anak sebesar 9 juta. Akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2000X1 sebesar 900.000. Penyusutan tahunan sebesar 9 juta ditambah 10 tahun dikali dengan 3. Jumlah tahun sebesar 2.700.000. Nilai buku per 31 Desember tahun 2000X1 sebesar 6.300.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kepentingan non-pengendali. Bagian kepentingan non-pengendali atas bagian laba sebesar 15.200.000 untuk tahun 2000X2 yang dihitung sebagai bagian proporsional pemegang saham non-pengendali dari laba terrealisasi PT Anak sebesar 76 juta dikali 0,20. Total kepentingan non-pengendali dihitung sebagai bagian proporsional pemegang saham non-pengendali atas ekuitas pemegang saham PT Anak, tidak termasuk keuntungan dan kerugian belum terrealisasi pada tanggal 31 Desember tahun 2000X2. Total kepentingan non-pengendali sebesar 71.200.000 dihitung sebagai berikut. Nilai buku PT Anak 31 Desember tahun 2000X2. Saham biasa sebesar 200 juta. Saldo laba sebesar 120.700.000 ditambah 75.900.000 dikurangi 40 juta. Sama dengan 156.600.000. Total nilai buku 358.560. Keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan upstream sebesar 700.000. Keuntungan terrealisasi antar perusahaan tahun 2000X2 sebesar 100.000. Realisasi nilai buku PT Anak sebesar 356 juta. Bagian proporsional pemegang saham non-pengendali dikali 0,20. Kepentingan non-pengendali 31 Desember tahun 2000X2 sebesar 71.200.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode. Sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap terrealisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyesuaian ini sama dengan selisih antar penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan yang seharusnya dicatat oleh penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang transfer antar perusahaan berupa aset diamortisasi. Hak produksi paten dan jenis aset tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aset berwujud. Dalam hal amortisasi, aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra. Selain menetokan akumulasi amortisasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud
antar perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Muhidita dari kelas 6A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya mengenai transfer aset tidak lancar antar perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Induk perusahaan dapat menggunakan pencatatan akuntansi atas anak perusahaan menggunakan salah satu dari beberapa metode. Selama anak perusahaan tersebut dikonsolidasi, metode akuntansi anak perusahaan di pembukuan induk perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari laba induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui dari investor. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari terrealisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui dari investor. Dengan penyesuaian ini, laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Dalam metode biaya, tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan, amortisasi selisih, atau menghilangkan laba antar perusahaan belum terrealisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.